terlebih dahulu, saya Kinasya Nabila Hendrianti, mahasiswa Agroteknologi semester 5. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya membuat video ini untuk tugas dari dosen pengampu saya itu Ibu Intan yang telah memberikan tugas ini untuk melengkapi UTS atau sebagai pengganti UTS. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu tanah entisol. Nah, jadi teman-teman mungkin banyak sekali jenis-jenis tanah yang perlu kita ketahui. Apalagi di sini saya jurusan pertanian ya. Jadi kita perlu mengetahui jenis-jenis tanah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi tanah entisol. Teman-teman semuanya, jadi tanah entisol itu adalah tanah muda ya teman-teman yang belum mengalami perkembangan horizon. Horizon itu adalah lapisan tanah secara nyata. Jadi tanah ini terbentuk dari bahan induk yang masih relatif baru dan baru proses pelapukan yang masih sangat awal. Dalam soil taxonomy, entisol ini berasal dari kata reason, teman-teman. Reason itu yang berarti baru. Nah, jadi itu menandakan bahwa tanah yang masih minim diferensiasi secara profil. Jadi bisa dibilang bahwa tanah entisol ini adalah tanah yang baru ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik umum tanah entisol. Jadi ciri utama tanah entisol itu terbagi lagi beberapa bagian. Yang pertama itu profilnya sederhana. Umumnya hanya memiliki horizon A dan horizon C. Selanjutnya proses pembentukan tanah yang masih sangat lemah sekali teman-teman. Kesuburan alaminya juga relatif rendah hingga sedang. Sangat dipengaruhi oleh bahan induk. Juga kita mungkin sering dijumpai di daerah aluvial atau tepi sungai dan pantai berpasir, lereng curam, daerah vulkanik muda ya teman-teman. Nah, itu tadi definisi dan karakteristiknya. Sekarang saya akan membahas tentang sifat fisik tanah entisol. Jadi tanah entisol ini memiliki beberapa sifat fisik teman-teman yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ciri fisiknya itu adalah teksturnya. Teksturnya itu berpasir, lempung berpasir dan hingga liat. Nah, struktur tanahnya itu teman-teman lemah atau belum terbentuk. Terus dia itu mudah tererosi. Porositasnya itu sedang dari teman, dari sedang hingga tinggi. Terus daya menahan airnya juga rendah pada entisol berpasir. Kalau dia daya menahan air di sedang pada posisi sedang itu pada entisol berteksturnya halus. Terus drainasenya umumnya baik ya teman-teman, tetapi bisa terlalu cepat juga. Nah, jadi ada dampak pada budidayanya teman-teman yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tanamannya mudah mengalami kekeringan. Yang kedua, akarnya kurang kuat untuk mencengkram tanah. Jadi tanah entisol ini ada menimbulkan dampak juga bagi budaya. Salah satunya itu tadi, tanamannya yang mudah mengalami kekeringan, terus akarnya kurang kuat juga ya untuk mencengkram tanah. Nah, adapun sifat kimia tanah entisol. Sifat kimia entisol ini umumnya tuh kurang menguntungkan bagi tanaman. Yang pertama itu kandungannya bahan organiknya rendah. Terus kapasitas tukar kationnya rendah sedang. pH-nya tanah itu bervariasi sekali teman-teman. Ada masam, kayak seperti di daerah hujan tinggi. Dia akan berubah menjadi netral atau alkalis jika di daerah kering. Kandungan unsur haranya teman-teman itu ada N, P, dan K. Jadinya NPK-nya itu relatif rendah teman-teman. Terus dia juga mudah terjadi pencucian hara atau leaching. Nah, adapun dari sifat kimia itu juga memiliki dampak yang perlu kita ketahui teman-teman. Yang pertama itu tanamannya itu membutuhkan pemupukan intensitas. Terus efisiensinya pupuknya rendah bila tanpa pengelolaan baik. Setelah kita membahas tentang kimianya, sekarang kita membahas tentang sifat biologinya tanah entisol tadi. Jadi tanah entisol juga memiliki beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat biologinya. Nah, sifat biologi karena tanah entisol ini karena dibilang cukup ya, maksudnya masih dibilang relatif muda ya. Jadi aktivitas biologisnya juga terbatas sekali teman-teman. Yang pertama itu populasinya mikroorganismenya itu relatif rendah. Terus aktivitas fauna seperti cacing, mikrofauna
Nah, di dalam tanah itu terbatas. Selanjutnya itu ada proses dekomposisinya. Bahan organiknya itu berjalan lambat. Jadi bisa dibilang bahwa memang tanah anti soil ini tidak menguntungkan sekali bagi tanaman. Dan seperti mikrofauna dan cacing itu seperti tidak menguntungkan sekali jika berada di tanah anti soil. Terus implikasinya itu ada dampaknya juga teman-teman. Siklus haranya itu tidak optimal. Terus tanahnya itu kurang hidup untuk mendukung pertumbuhan tanaman maksimal. Jadi mungkin teman di sini yang pernah melihat tanah antisol, mungkin memang bisa dibilang ya kalau kita menanam di tanah antisol mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, karena kurangnya unsur hara juga dan susahnya mikrofauna dan cacing berevaluasi di situ gitu. Terus ada permasalahan tanah antisol dalam budidaya. Yang perlu kita ketahui untuk melihat hal ini lebih lanjut, yaitu ada beberapa masalah utama yang perlu kita ketahui dan sering sekali ditemui di tanah antisol ini. Yang pertama itu adalah kesuburan tanahnya. Kesuburan tanahnya itu relatif sangat rendah sekali. Terus daya simpan airnya dan haranya itu sangat rendah. Terus dia itu mudah tererosi, terutama di lahan miring. Nah, ini mungkin banyak sekali kita lihat seperti di Sumatera. Nah, ini nih yang bikin tanah itu mudah tererosi, terutama di lahan miring. Jadi inilah yang bisa kita lihat ya permasalahan dari tanah antisol ini. Selanjutnya itu ada struktur tanahnya itu lemah. Setelah dia udah mudah tererosi dan struktur tanahnya juga lemah gitu. Terus respon tanaman terhadap pupuknya juga tidak stabil. Jadi respon tanaman terhadap pupuk yang diberikan juga tidak bisa stabil, yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan gitu. Terus ketergantungan tinggi pada pengelolaan manusia. Nah, setelah itu juga ada upaya pengelolaan tanah antisol untuk budidaya. Jadi teman-teman semuanya, agar tanah antisol kita ini produktif lah istilahnya kan, diperlukan pengelolaan intensitas terhadap dan berkelanjutan. Jadi ada juga setelah kita melihat tadi negatif atau misalnya bisa dibilang relatif yang mungkin kurang dari tanah antisol ini, juga ada upaya perbaikan yang bisa kita lakukan gitu untuk menjadi kesuburan dari tanah antisol ini. Yang pertama itu penambahan bahan organik. Jadi kita perlu menambah bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang untuk upaya perbaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu pemupukannya berimbang dan bertahap. Jadi kita setelah kita menambahkan pupuk organik, kita juga harus berimbang dan bertahap. Jangan cuma hari ini besok nggak lagi gitu. Jadi kita tetap berimbang dan bertahap gitu. Selanjutnya itu ada pengapuran pada tanah masam. Nah, yang keempat itu untuk mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi setelah kita memupukkan tadi, kita perlu setelah kita melakukan pengapuran, baru kita pasang mulsanya gitu. Mulsa ini dilebihkan untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi ketika kita memasang mulsa ini bisa dibilang sebagai untuk menjaga kelembapan tanah tersebut gitu. Setelah kita memasang mulsa, tanaman dan penutup tanah nih. Setelah kita menutup, baru sistem irigasinya itu harus terkontrol teman-teman. Dan konservasi tanah pada lahan miringnya juga. Nah, selanjutnya ada potensi tanah antisol. Meskipun dia ini memiliki keterbatasan Pak ya, tanah antisol ini meskipun dia memiliki keterbatasan, tetapi tanah antisol ini tetap memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik teman-teman. Nah, tanaman yang mungkin relatif cocok untuk tanah antisol yaitu pertama itu ada padi seperti antisol alluvial, terus ada jagung dan kacang-kacangan, sayuran serta tanaman hortikultura. Jadi walaupun bisa dibilang tanah antisol ini memiliki keterbatasan teman-teman, tetapi dia bisa juga ada tanaman yang memang cocok gitu ditanam di tanah antisol itu. Ya seperti tadi padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran, bahkan tanaman hortikultura juga sangat-sangat cocok jika kita menanam di tanah antisol. Nah, itu tadi ada sisi positifnya dan sisi negatifnya dari tanaman antisol ini. Tetapi bagaimanapun jika ada kendala di atas segalanya, kita juga harus mencari solusi bagaimana supaya ini bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman yang bisa saya berikan adalah tanah antisol ini merupakan tanah muda teman-teman ya, dengan perkembangan profilnya yang minimal gitu. Jadi tanah ini memiliki keterbatasan dari segi fisiknya, kimia, dan biologinya, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian
melalui pengelolaan yang tepat, terutama dengan penambahan bahan organik dan pemupukan yang terencana. Jadi itu tadi ada bisa kita plusnya yang bisa kita lakukan untuk menyuburkan tanah entisol ini. Nah, itu tadi teman-teman dari yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan melihatkan gambar dari tanah entisol ini. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.